morning everybody. Okay, now semuanya stand up. We want to do tepuk PPK. Okay, semuanya stand up. Follow me. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Ini namanya tepuk PPK. Sekarang angkat tangan kanannya, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Taruh tangan kanannya di sebelah kiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. So today we want to learn about tematik. Hari ini Miss Suci minta kalian buka dan baca halaman 17 sampai halaman 18. Oke. Kalau sudah dibaca, sekarang Miss Suci mau jelasin. Di sini ada sumber bunyi. Nah, ada yang tahu bunyi itu apa? Kita kemarin itu sudah belajar tentang macam-macam bunyi di pembelajaran pertama. Ada mengenai frekuensi, infrasonik, audiosonik, ultrasonik, bahkan kita sudah belajar sampai ke resonansi. Sekarang Miss mau jelasin tentang sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Jadi ketika benda bergetar tersebut menggetarkan udara di sekitarnya, lalu kemudian getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarkannya. Di sini kalau kalian sudah baca halaman 17, di sini ada beberapa sumber bunyi. Yang pertama ada pita suara manusia. Tadi kalau sudah baca, di sini pita suara manusia itu berasal dari pita suara yang bergetar. Jadi pita suara itu adanya di sini, di leher kita, di dalam leher. Oke. Jadi kalau pita suara itu menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Jika pita suara itu melebar, maka akan dihasilkan suara yang rendah. Jadi sekali lagi, kalau pita suaranya menyempit, maka akan dihasilkan suara yang tinggi. Tapi kalau pita suaranya melebar, maka akan dihasilkan suara rendah. Itu untuk sumber bunyi yang pertama. Lalu sumber bunyi yang kedua ada garpu tala. Ada yang udah pernah lihat garpu tala? Kalau belum, garpu tala itu seperti ini. Ini untuk garpu tala gambarnya. Nah, garpu tala ini kenapa bisa menjadi sumber bunyi? Garpu tala bisa menjadi sumber bunyi ketika kalian mengetukkan garpu tala kepada sebuah benda yang keras.
maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Garpu tala itu memiliki cabang yang sejajar dengan ukuran yang sama. Lalu itu untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada alat musik. Kita kemarin sudah belajar tentang resonansi. Di resonansi juga ada mengapa resonansi bisa mengeluarkan bunyi. Di sana bisa dibilang bahwa alat musik bisa mengeluarkan bunyi karena memiliki lubang-lubang. Jadi sehingga ketika lubang itu semakin besar, maka bunyinya pun akan lebih keras. Nah, di sini juga ada alat musik menjadikan sumber bunyi karena sumber bunyi yang berasal dari alat musik seperti gitar. Gitar berasal dari getaran senar. Ketika kalian bermain gitar, senar-senar itu akan mengalami getaran dan itu akan mengeluarkan bunyi. Lalu bagaimana dengan seruling? Seruling berasal dari udara yang kita tiup ke dalam seruling dan udara itu bergetar sehingga mengeluarkan bunyi. Lalu ada juga drum. Di sini ada yang pernah main drum. Nah, drum itu salah satu sumber bunyi dengan alat musik. Jadi ketika kita memukul drum yang dipukul akan mengeluarkan bunyi. Semakin kencang kita pukul, maka bunyinya pun juga akan semakin kencang. Coba kita open lagi page 18, halaman 18. Yang keempat ada mesin bermotor. Siapa yang punya motor? Ada yang punya kendaraan motor? Di dalam kendaraan motor itu ada yang namanya mesin. Nah, mesin motor itu ketika dinyalakan starternya, beberapa logam yang ada di mesin itu saling bergesekan dan bergetar sehingga kendaraan bermotor itu menimbulkan bunyi. Contohnya ketika pagi-pagi papi atau mami menyalakan motor, itu akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu disebabkan oleh logam mesin yang saling bergesekan. Nah, untuk sumber bunyi, tadi kita sudah ada yang pertama pita suara, yang kedua ada garpu tala, yang ketiga ada alat musik, dan yang keempat ada mesin bermotor. Lalu di sini ada lagi page 18, ada bunyi dapat merambat. Kenapa bunyi dapat merambat? Karena salah satu sifat bunyi adalah merambat. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat tersebut. Bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara, benda padat maupun benda cair. Yang pertama, ada bunyi merambat melalui udara. Contohnya apa? Ketika pagi-pagi kita mendengarkan ada suara burung, atau ketika Miss lagi menjelaskan hari ini, kalian kan bisa mendengar dengan jelas suara Miss. Nah, itulah yang dinamakan suara merambat melalui udara, sehingga kalian bisa mendengarkan suara Miss sekarang. Nah, lalu bagaimana caranya? Jadi begini, getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitar bunyi bergetar. Molekul udara yang bergetar akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga kita. Jadi itu kenapa bunyi dapat merambat melalui udara. Selanjutnya ada bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat ini apa? Kalian coba ambil garpu. Nah, lalu kalau di tempat kalian ada meja, coba kalian tok tetap kalian pukul ya. Nanti kalian akan mendengar suara dari garpu tersebut. Nah, itu yang dinamakan bunyi merambat melalui benda padat. Boleh kalian gunakan meja, kursi, atau gelas. Kalau gelas akan berbunyi nyaring karena dia memiliki rongga yang mengeluarkan suara menjadi lebih nyaring. Itu yang dinamakan bunyi merambat melalui benda padat. Yang terakhir
ada bunyi merambat melalui benda cair. Nah, bunyi merambat melalui benda cair ini gimana? Coba Miss tanya, kalian pernah nggak ngomong tapi di dalam kolam? Pasti kan nggak bisa dengar kan? Nah, untuk bunyi merambat melalui benda cair, biasanya ini adalah untuk paus dan lumba-lumba agar dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan, paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus lainnya. Kadang kalau kita ngomong, kita hanya mendengar di dalam air, kita hanya mendengar seperti itu. Kita belum mendengar secara jelas karena untuk benda cair, bunyi merambat melalui benda cair biasanya berguna untuk paus dan lumba-lumba atau hewan-hewan yang berada di dalam air untuk menjadi alat komunikasi mereka. Nah, tadi Miss sudah jelasin sumber bunyi, ada pita suara, garpu tala, alat musik, mesin bermotor. Lalu Miss juga sudah menjelaskan bunyi dapat merambat. Yang pertama merambat melalui udara, merambat melalui benda padat, dan bunyi dapat melalui benda cair. Tadi juga Miss sudah jelaskan semua. Sekarang Miss mau kalian kerjakan di halaman 18 yang ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, number 1 until number 5. Oke? Setelahnya boleh dikumpul ke Miss. Kalian boleh minta nomor Miss ke Miss Ido atau langsung kumpul ke Miss Ido juga boleh. Oke, thank you everyone. Bye.